Penting sekali tiba-tiba kamu menghilang dengan alasan dia lebih sibuk dengan pekerjaannya. Dia lebih fokus dengan aktivitasnya. Artinya apa? Dia udah cuek, dia biasa saja, bahkan dia sudah kurang tanggung jawab untuk kemudian hubungan itu dibangun dengan baik. Jadi benar-benar kamu merasa bahwa hubungan kalian atau kedekatan itu sudah nggak baik-baik, udah nggak sehat, udah nggak seperti biasanya. Jadi penting untuk tiba-tiba kamu menghilang. Supaya apa? Supaya dia bisa berpikir dan menyadari. Karena seringkali begini, seringkali ketika kehilangan, dia baru menyadari yang terbaik itu pergi dari hidupnya. Jadi seringkali ini jadi solusi untuk dia tersadar dan untuk dia berubah. Tapi bang, bagaimana kalau dia kemudian gak berubah? Berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Itu penting banget. So, 7 hal yang akan dia rasakan ketika kamu tiba-tiba menghilang. Yang pertama, ada yang berbeda. Sudah pasti ada yang berbeda. Yang tadinya kamu rajin ingatkan dia. Masalah makan, masalah istirahat. Yang tadinya kamu rajin untuk kemudian memperhatikan dia. Sekarang tiba-tiba semua itu gak ada. Semua itu tiba-tiba hilang sekejap. Ada yang berbeda. Cepat atau lambat, dia pasti akan menyadarinya. Dia pasti akan merasakannya. Jadi, dia akan merasakan satu perbedaan yang begitu mencolok. Karena sudah tidak ada lagi perhatian dan sudah tidak ada lagi yang nanya-nanya tentang dia. Jadi itu yang pertama, ada yang berbeda dalam kehidupannya. Yang kedua, yang akan dia rasakan, sudah pasti dia akan merasa kehilangan. Dan di sini harusnya dia menyesal. Harusnya dia meminta maaf. Tapi kalau kemudian kamu dapatin, udah beberapa hari kamu menghilang, dan dia tidak mencari, tidak meminta maaf, ada yang aneh. Ada yang aneh. Jangan-jangan perasaannya udah berubah ke kamu. Jangan-jangan kamu bukan lagi prioritasnya. Hubungan kalian bukan lagi prioritasnya. Dan jangan-jangan dia sudah tidak tertarik dengan hubungan itu. Karena apa? Dia gak mencari, gak meminta maaf, gak kehilangan. Kan ada something wrong itu. Jadi itu yang kedua, dia akan merasa kehilangan kalau dia benar-benar cinta. Yang ketiga, yang akan dia rasakan adalah kepikiran. Kenapa bisa kepikiran? Di telepon gak bisa, di chat gak bisa, diketemuin gak bisa. Jadi dia kepikiran gitu loh. Dia akan memikirkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kebodohan-kebodohan yang dia lakukan. Dia akan kepikiran, jangan-jangan atau apa atau ini segala macam. Dia akan kepikiran. Nah, biasanya kalau dia kepikiran, dia akan mencari tahu keberadaanmu. Gak bisa dihubungin, gak bisa ditelepon, dia cari tahu dari teman-temanmu.
dari sahabatmu. Bila perlu, dia cari tahu dari saudara-saudara, bahkan keluargamu. Dia akan bertanya, dia akan ketemuin. Sangkin dia kepikirannya. Artinya dia masih cinta. Artinya dia masih sayang. Tapi kalau kemudian dia nggak kecarian, ya, itu tandanya dia nggak kepikiran. Itu tandanya perasaannya berubah ke kamu. Jadi itu udah pasti dia akan kepikiran kalau dia benar-benar cinta. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia akan merasa bahwa ini salah dia gitu loh. Jadi dia merasa bersalah karena karirnya mungkin, karena pekerjaannya mungkin, karena masalahnya mungkin, karena dia kepikiran atau dia stres atau apapun. Dia seharusnya merasa bersalah kalau benar-benar cinta. Jadi ketika kamu menghilang, maka dia akan merasa bersalah. Bila perlu, merasa bersalahnya itu dia sampaikan kepada saudaramu, sahabatmu. Dia mungkin berkata, sampaikan ya, aku merasa bersalah, aku meminta maaf. Dia bilang ke temanmu, sahabatmu, bahkan kepada saudara dan keluargamu, tolong sampaikan aku meminta maaf, aku salah dan segala dan sebagainya. Ini tanda bahwa dia benar-benar cinta, benar-benar sesayang itu sama kamu. Hanya saja, hanya karena mungkin tuntutan kerja, ya, tuntutan pekerjaan, sehingga dia mungkin jadi kurang fokus. Tapi kalau kemudian dia gak merasa bersalah, tidak meminta maaf, berarti orang ini perasaannya berubah ke kamu. Berarti prioritasnya bukan lagi hubungan kalian. Ada something wrong dengan orang ini. Itu yang keempat, merasa bersalah. Yang akan dia rasakan yang kelima adalah kecarian. Jadi dia akan cari kamu. Mungkin dia DM kamu, mungkin dia messenger kamu di sosial media, atau mungkin dia chat, dia telepon, atau mungkin dia tanya teman-temanmu, sahabatmu, keluargamu. Dia cari kamu. Berbagai upaya dan usaha dia lakukan. Bahkan mungkin dia udah gak jaga lagi egonya. Secara terang-terangan dia kecarian. Kalau mungkin selama ini dia jaga wibawa, jaga karisma, jaga auranya, jaga anggunnya segala macam. Sekarang dia gak jaga lagi itu. Saking dia kecarian sama kamu. Dia kayak mengharapkan perhatianmu, atau mengemis, atau kira-kira begitu, mengemis cintamu kembali gitu loh. Sehingga udah gak ada lagi tuh jaga-jaga wibawa, jaga-jaga apapun namanya. Ya, dia betul-betul kecarian, segitu cintanya dia. Tapi kalau kemudian dia gak kecarian, itu tadi something wrong ada dengan dia. Jangan-jangan sudah tidak cinta lagi sama kamu. Itu yang kelima, kecarian. Yang keenam, dia merenung. Apa penyebabnya? Di mana letak kesalahannya? Dia merenung tentang kesibukannya, tentang perlakuannya, tentang perkataannya. Dia merenung dan dia merasa bahwa ini semua adalah kesalahan dia. Dan kenapa kamu menghilang? Ini semua karena dia. Jadi dia merenung gitu loh. Ada orang gak merenung, dia masa bodoh. Ya karena memang ya gak cinta, gimana dong. Nah yang terakhir yang dia rasakan adalah dia akan berjuang. Bila perlu gak bisa ketemu kamu, bila perlu dengan orang tuamu, dia akan meminta maaf. Dia akan jujur. Mungkin orang tuamu gak tahu kalian pacaran, dia akan jujur bahwa kalian pacaran. Atau mungkin orang tuanya sudah, orang tuamu atau orang tua dia sudah merestui. Lalu dia kemudian meminta maaf kepada orang tuamu dan mengaku bahwa ini semua kesalahan dia. Dan dari situ nanti orang tuamu akan sampaikan ke kamu. Jadi meminta maaf adalah bentuk bahwa dia cinta sama kamu.
bahwa dia sayang sama kamu, dan itu adalah bentuk bahwa dia menyesal. Jadi nggak ada salahnya coba kamu menghilang beberapa saat, itu penting. Siapa tahu dia terlalu sibuk melupakan kamu atau apalah, supaya dia tersadar. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.